Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'allima li fadata wa lisifata wa tamasuk ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Dan sekarang kita sudah berada di tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Itu artinya nanti malam kita sudah memasuki tanggal malam 12 Rabiul Awal, di mana Nabi itu dilahirkan. Memang ada banyak pendapat terkait dengan hari lahirnya Nabi. Salah satunya ada yang berpendapat bahwa Nabi itu dilahirkan pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 7 Rabiul Awal, ada yang tanggal 8, ada yang tanggal 12. Cuma pendapat yang paling kuat itu adalah Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya qubaila fajrin, menjelang subuh itu beliau dilahirkan. Dan bahkan sempat dibahas oleh para ulama, lebih mulia mana antara malam Lailatul Qadar dengan malam hari kelahiran Nabi. Disebutkan di dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengutip satu pendapat dari Imam Al-Hafidh Al-Qastalani, bahwasanya beliau berpendapat bahwa malam dilahirkannya Nabi itu lebih utama dibanding malam Lailatul Qadar dari 3 sisi. Yang pertama, malam dilahirkannya Nabi adalah malam lahirnya Nabi, malam kemunculan Nabi. Sedangkan Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang diberikan kepada Nabi. Ya pastinya munculnya Nabi itu jauh lebih mulia, karena kalau Nabi tidak muncul kan tidak bakal diberi Lailatul Qadar. Gitu. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Lailatul Qadar itu menjadi mulia sebab banyak malaikat turun. Sebab banyak malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Banyak malaikat turun. Sedangkan malam dilahirkannya Nabi menjadi mulia sebab Nabi itu sendiri lahir, muncul di dunia ini. Dan sudah menjadi pembahasan bahwasanya Nabi Muhammad itu makhluk Allah yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, termasuk lebih sempurna dan lebih mulia dibanding malaikat. Nabi Muhammad. Yang ketiga, alasannya kenapa Lailatul Miladin Nabi, malam kelahiran Nabi itu lebih utama. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Kalau Lailatul Qadar itu diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad, sedangkan malam kelahiran Nabi itu diberikan Allah sebagai anugerah untuk seluruh makhluk, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, benda mati. Untuk tumbuh-tumbuhan, untuk hewan, semua itu rahmat dari Nabi yang diberikan Allah untuk semuanya. Kalau kelahiran Nabi, kalau Lailatul Qadar itu hanya diberikan untuk umatnya Nabi Muhammad. Berarti umat itu kan manusia. Kalau malam kelahiran Nabi dengan munculnya Nabi itu diberikan untuk semuanya. Nah, ini terkait dengan malam hari kelahiran Nabi. Kalau kita analogikan, coba seandainya ada perempuan yang sudah mendekati HPL, tahu HPL?
HPL itu ya sudah hari ditetapkannya dia mau melahirkan, itu HPL. Ya kalau belum nikah ya kadang-kadang nggak tahu. HPL itu namanya. Itu biasanya sibuk orang itu. Walaupun itu juga hanya perkiraan. Sibuk itu. Gimana nyiapkan bajunya, gimana nyiapkan peralatannya, belum lagi nyiapkan alat-alat untuk bayi, macam-macam. Sibuk menjelang detik-detik kelahirannya. Padahal yang mau lahir itu orang-orang biasa yang tidak jelas. Nanti bakal jadi orang seperti apa itu. Karena tidak kita mikir itu. Menjelang malam 12 Rabiul Awal, saya cuma tanya, pernah tidak mikir gitu? Mikir aja. Saya mau sesibuk apa menjelang malam 12 Rabiul Awal? Mikir saja. Pertanyaan saya cuma mikir, bukan melakukan. Pernah enggak mikir itu? Apa nanti malam itu saya pakai pakaian yang bagus? Apa saya itu pakai minyak wangi yang paling wangi? Apa saya nyiapkan makanan nanti saya sedekahkan biar Nabi itu seneng? Apa saya itu baca Al-Quran? Apa saya itu bagaimana? Pernah enggak mikir seperti itu? Ya karena untuk menyambut kelahiran orang biasa saja, sibuknya luar biasa, sampai lupa makan, lupa ini, lupa itu. Nah menjelang detik kelahiran Nabi yang bukan orang biasa, pernah tidak kita mikir seperti itu? Ya kita sambut ya sesuai dengan kemampuan kita. Barangkali nanti malam misalnya, contoh ya, pakai pakaian yang paling bagus itu, pakai ya dandan walaupun di rumah, karena bakal muncul walaupun sudah lewat ya seakan-akan kita membayangkan bahwa pada saat itu nanti malam itu kita merasakan kehadiran Nabi ada di sekitar kita, bahkan ada di samping kita begitu. Ini sebagai bahan renungan saja, dilakukan ya bagus, alhamdulillah. Ya dari awal ya kita proses bertahap itu, mulai dari mikir dulu itu. Jadi, tapi ini saya pancing-pancing gitu. Kalau udah dipancing itu nanti tidak muncul gitu. Nah tema kita kali ini adalah menjelaskan tentang 13 keistimewaan menjadi umatnya Rasulullah. Umat-umat terdahulu itu susah, tapi umatnya Rasulullah dikasih keistimewaan oleh Allah. Sebenarnya banyak keistimewaan yang diberikan Allah untuk kita sebagai umatnya Rasulullah. Di sini hanya disebutkan 13. Di sini disebutkan di dalam kitab Al-Khasa'is Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya kebetulan saya punya banyak koleksi kitabnya beliau, hampir 75% saya punya kitabnya beliau. Waktu itu lagi hobi-hobinya beli kitab. Ya, sekarang juga masih tetap orang sering beli kitab itu cepat kaya. Iya, rezekinya lancar. Saya itu hampir tiap bulan itu beli kitab, walaupun cuma 1, 2, tapi biasanya nanggung kalau 1 itu, mahal di ongkirnya. Karena mau nyari kitab di Bezuki dah ada, nyari kitab-kitab yang agak besar-besar, yang agak aneh-aneh itu udah ada. Adanya ya Iqra, Al-Quran, Yasin Fadilah, nyari kitab yang agak ini susah di Bezuki. Makanya saya sebenarnya punya keinginan kalau nanti punya tanah begitu atau punya tempat, saya pengen buka toko kitab yang besar. Ya karena orang jualan itu kan sesuai dengan ini hobi. Kalau hobinya itu pegang kitab ya walaupun tidak laku itu juga menikmati. Jualan itu harus hobi. Kalau tidak hobi, tidak menikmati ya repot itu. Sudah tidak laku, tidak laris, tidak menikmati, stres ya. Nanti bisa ketularan Mbak Diana itu. Nah, apa keistimewaan dari umatnya Nabi Muhammad? Yang pertama, kita bandingkan dengan umat-umat terdahulu. Betapa kita harus banyak bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang pertama, umat-umat terdahulu itu kalau badannya atau bajunya terkena najis, maka bajunya harus dipotong.
qat'u maudhi'in najasah. Misal baju saya ini kena kotoran ayam. Ini caranya untuk membersihkan, tidak bisa dibasuh, tidak bisa dibersihkan pakai air, harus dipotong. Coba seandainya sekarang itu banyak bajunya yang ini kayak bolong-bolong itu. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan seandainya pun ada badannya yang terkena najis, maka itu juga harus dipotong. Sedangkan kita menjadi umatnya Nabi, kalau misalkan bajunya terkena najis, kan tidak usah dipotong. Nyaman nanti yang jual ini baju, yang punya toko baju. Laris itu nanti, tiap hari beli baju, tiap hari beli baju. Bukan cuma hari raya Idul Fitri, hampir tiap hari mungkin beli baju. Waktu ke kamar mandi kena percikan air kencing, langsung potong. Nggak jelas ini di mana, potong semua. Repot. Nah, kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu ketika baju atau badan kita terkena najis, cukup dengan membersihkannya dengan menggunakan air. Ini keistimewaan menjadi umatnya Nabi yang pertama. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kita ini seperti yang umat-umat terdahulu, najis semua itu. Nanti di sini misalkan ada di sini kotoran ini harus dibongkar satu ini. Kalau pas tiba-tiba ada kambing pas masuk ke sini, pas langsung mengeluarkan kotoran di sini, ini berapa yang nanti harus diambil itu, dipotong satu-satu. Semuanya itu, bukan hanya baju, bukan hanya badan, tapi juga tempat-tempat juga sama harus dihilangkan. Itu umat-umat terdahulu. Ini pertama. Yang kedua, umat-umat terdahulu itu adamu mu'akalatul haid. Tidak boleh ngajak makan wanita yang haid. Jadi perempuan-perempuan yang haid itu, kalau istilah orang sini edina atau edina, dibiarkan, dicuekin. Tidak boleh ngajak makan bareng, dan tidak boleh tinggal satu rumah. Suruh tidur di luar aja. Atau pinggir pagar gitu. Tidur di musola, tidak boleh. Apalagi satu kamar, tidak boleh. Tidak boleh ngajak makan bareng, tidak boleh tinggal bareng, tidak boleh ngobrol bareng. Pokoknya tidak boleh bareng, tidak boleh minum bareng. Kalau kita menjadi umatnya Nabi, ya tetap boleh kan? Ya. Makan ya boleh bareng, tidur bareng ya boleh. Cuma ada rambu-rambunya kalau sedang haid itu. Boleh bersenang-senang dengan perempuan yang haid bagi suaminya, kecuali ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak diperbolehkan. Wilayah yang mana itu? Ma baina surrati war rukbati. Sesuatu di antara pusar dan lutut itu tidak boleh bermain-main di situ waktu haid. Kenapa? Khawatir kecelakaan. Tahu kecelakaan? Ya, khawatir terjerumus ke satu titik itu. Kalau yang tempat-tempat lain ya boleh walaupun haid. Karena memang kalau berhubungan badan, maksudnya berhubungan badan itu ya kedua kemaluan bertemu maksudnya, itu haram hukumnya. Walaupun istrinya sendiri, haram hukumnya. Dan dalam satu keterangan disebutkan bahwa nanti ketika dia punya anak, anaknya lahir dalam keadaan cacat. Kayaknya kasih kode kalau perempuan itu, kalau lagi haid itu jangan diam saja, nanti takut diterobos sama pasangannya, kecelakaan nanti, bahaya. Ya, orang haid itu ibarat lampu merah jalan terus tabrak orang nanti, bahaya itu. Kalau orang-orang di Hadramut itu biasanya kalau sedang haid itu perempuannya pakai baju-baju yang ada warna merahnya lebih banyak. Ya kode aja, mau bilang itu kadang malu. Kalau pemuda-pemuda yang mau nikah itu biasanya pakai baju-baju coklat, itu sering pakai baju coklat itu biasanya, sudah mau mendekati hari pernikahan biasanya. Tapi tak lihat Mbak Diana masih belum.
Belum pakai baju coklat ya. Nah, itu yang kedua, keistimewaan menjadi umatnya Nabi walaupun haid masih boleh diajak makan bareng. Mau ditraktir juga boleh, tambah seneng itu. Karena orang haid itu biasanya lebih doyan makan. Emosi makan juga sama ya. Yang berikutnya, kalau umat-umat terdahulu qatlun nafsi bitaubati. Kalau pengen bertaubat itu caranya harus dibunuh. Coba kalau sekarang pengen taubat, banyak orang mati sekarang. Yang tersisa hanya orang-orang pilihan itu. Ini banyak yang mati semua. Karenanya diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an, fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Jadi dulu itu umatnya Nabi Musa, mereka yang menyembah-nyembah berhala itu, maka yang bertugas untuk membunuh mereka yang menyembah berhala adalah orang yang tidak menyembah berhala, yang mengikuti kepada Nabi Musa. Dan bahkan dijelaskan di sini itu kalau mau tobat, kalau misalkan salah satu dari anggota tubuhnya ada yang melakukan dosa, misalkan lisannya itu, mulutnya itu berbohong, ya yang dipotong ya lisannya itu. Itu cara menebus dosa umat-umat terdahulu. Kalau misalkan berzina, ya itu dipotong. Kalau misalkan matanya jelalatan misalnya, suka melihat yang maksiat, iya dicongkel. Umat-umat terdahulu, kita alhamdulillah banyak bersyukur kepada Allah, tanpa harus meminta kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Muhammad disebutkan di dalam surat An-Nisa, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang berbuat keburukan atau mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan menyayanginya. Kita gampang taubatnya, tinggal menyesal, kemudian punya niatan untuk tidak mengulanginya lagi, kemudian banyak istighfar kepada Allah, ya sudah cukup. Kalau itu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, berarti kita harus banyak bersyukur. Itu keistimewaan yang ketiga. Keistimewaan yang keempat, ta'yinul qisasi fil amdi wal khata'. Kalau umat-umat terdahulu itu kalau melakukan kriminal, baik sengaja maupun tidak disengaja, maka dia wajib dikisos. Wajib dikisos. Apa kisos itu? Ya, hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Kalau misalnya dia mencuri, ya dipotong tangannya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Umat-umat terdahulu itu seperti yang dialami oleh Bani Israel, walaupun khoto itu ya tidak sengaja, maka tetap dikisos. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi wal ayna bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Akan dikisos. Kemudian diringankan kita sebagai umatnya Nabi, kalau dimaafkan oleh orang yang bersangkutan atau dari keluarga, boleh untuk membayar diyat. Ataupun kalaupun dia melakukan kriminal dengan keadaan tidak sengaja, khoto, itu akan ada hukum yang berbeda. Bisa jadi dia hanya membayar denda, atau mungkin dimaafkan, ya sudah, bebas. Gitu. Kalau umat-umat terdahulu mau sengaja mau tidak, itu semuanya mendapatkan kisos. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ini adalah keringanan yang diberikan oleh Allah dan sebagai kasih sayang Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan di dalam ayat yang lain disebutkan walakum fil qisasi hayatun. Di dalam kisos itu terdapat kehidupan. Ini ayat Al-Quran itu sesuatu yang pendek kata-katanya tapi luas artinya. Al-Quran itu, coba kita simak. Walakum fil qisasi hayatun. Dan di dalam kisos
Paham ya kisos ya? Di dalam kisos terdapat kehidupan. Kalau kita mikir kok tidak nyambung gitu. Masa orang di kisos kok terdapat kehidupan? Mestinya kan terdapat kematian kan, seperti itu. Padahal di situ artinya sangat luas. Begini maksudnya. Kalau misalkan ada orang misalkan membunuh, itu kan balasannya dia wajib dibunuh kan? Kemudian pada saat dibunuh di kisos itu pasti dihadirkan banyak orang untuk menyaksikan. Nah, pada saat orang yang melawan kriminal membunuh itu dibunuh, maka terjadilah kehidupan. Kenapa? Karena orang ini akan berpikir, nanti kalau saya melakukan hal yang sama pasti saya juga akan dibunuh, sehingga menimbulkan kehidupan yang lebih sejahtera, lebih aman. Iya memang dia mati, tapi tercipta kehidupan yang jauh lebih sejahtera, jauh lebih sempurna karena ada kisos. Gitu. Sudah berapa? 4 ya. Yang kelima, umat-umat terdahulu itu iftidahu ashabil ma'asi minhum. Orang yang melakukan maksiat itu dipermalukan oleh Allah. Kalau umat-umat terdahulu, semisal Bani Israel ketika melakukan dosa atau melakukan maksiat, maka nanti tiba-tiba di pintu rumahnya tertulis langsung, ini fulan bin fulan melakukan ini jam sekian di tempat ini. Coba kalau sekarang rumah kita itu penuh banyak coretan-coretan gitu. Umatnya Nabi Muhammad enggak. Justru kita itu melakukan banyak maksiat masih ditutupi oleh Allah. Kan ya? Coba seandainya dibuka itu, betapa malunya diri kita. Kepada kita sendiri gitu kita malu. Makanya kita itu harus banyak berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma asturna bisatrikal jamil. Ya Allah, tutupi aku dengan tutupmu yang indah. Ya, karena seandainya kalau kita sudah dibuka aibnya itu, betapa malunya kita di dunia, apalagi di akhirat, di hadapan Allah yang disaksikan oleh seluruh makhluk dari masanya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad. Betapa malunya kita pada saat itu. Karenanya sebenarnya kalaupun kita dimuliakan orang bukan karena kebaikan kita, tapi karena keburukan kita masih ditutupi oleh Allah. Tidak usah pede, gitu loh. Tidak usah pede, dipuji-puji, dihormati, dihargai, dimuliakan. Ya terlalu pede. Kita harus banyak koreksi diri. Oh ternyata saya masih ditutupi oleh Allah. Itu pertanda bahwa kita itu disuruh banyak berterima kasih kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya harus lebih mendekat kepada Allah. Sudah banyak maksiat tapi masih ditutupi. Di samping itu berarti kita diberikan kesempatan untuk berubah. Kalau seandainya tidak diberikan kesempatan untuk berubah, sekalian aja suruh mati itu orangnya. Malaikat Israel suruh cabut nyawanya, kan beres. Itu kalau umat-umat terdahulu ketika melakukan maksiat dipermalukan oleh Allah, di pintu-pintu rumahnya itu langsung ada tulisannya, si fulan bin fulan melakukan maksiat ini jam sekian di tempat ini. Umatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Kemudian yang keenam, al-mu'akhadatu bihadisin nafsi mimma lam ta'malhul jawarih. Umat-umat terdahulu itu akan disiksa oleh Allah disebabkan karena hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu begini. Jadi kata-kata yang muncul dari hati, kerentek yang ada di dalam hati itu ada tingkatan-tingkatannya. Saya ambil dari kitab Dalilul Falihin, Ituruki Riyadus Shalihin. Ini syarah Riyadus Shalihin 4 jilid. Jadi kerentek, tahu kerentek? Apa omongan hati itu. Itu yang pertama, itu namanya hajis. Hajis itu tiba-tiba hati pengen, misalkan laki melihat perempuan, kok tiba-tiba pengen melakukan maksiat tuh. Sekilas saja, sepintas saja. Itu dalam kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tidak diapa-apakan seperti itu, tidak dosa. Karena sekilas saja muncul tiba-tiba. Kemudian kita biarkan. Itu namanya hajis itu. Yang muncul pertama kali di benak kita, di hati kita, itu namanya hajis, tidak disiksa oleh Allah. Itu namanya hajis atau khotir. Kemudian setelah itu hadisun nafsi.
Hadisun nafsi itu yang tadi itu, umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah. Hadisun nafsi itu berlanjut dari yang tadi itu. Misalkan pengen maksiat, tapi kemudian ragu-ragu. Iya apa enggak ya? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Itu namanya hadisun nafsi. Umat-umat terdahulu sudah disiksa walaupun belum melakukan. Umat-umat terdahulu. Itu namanya hadisun nafsi. Kemudian ada setelah itu tingkatan yang lebih kuat, alham. Ham itu lebih kuat untuk melakukan. Lebih kuat untuk melakukan atau meninggalkan. Ham, itu namanya ham. Kuat pokoknya, dia di atas 50%. Nah, kalau seperti itu, maka kalau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad punya keinginan yang sangat kuat untuk melakukan kebaikan, maka kita sudah dicatat oleh Allah walaupun belum melakukan kebaikan itu. Nanti kalau sudah melakukan kebaikan ditambah lagi satu catatan, maka menjadi 2. Itu hebatnya orang punya niat baik. Kalau niat buruk, ham, punya yang sangat kuat seperti itu di atas 50%, tapi dia tidak jadi melakukan, tidak dicatat oleh Allah. Betapa rahmatnya Allah kepada umatnya Rasulullah. Itu ham. Kalau azm itu lebih tinggi lagi, sudah di atas 75%. Jadi planningnya sudah sangat kuat. Kalau seperti itu otomatis nanti juga mendapatkan pahala ketika dia ingin melakukan kebaikan. Kalau ingin melakukan keburukan maka tidak dicatat oleh Allah, kalau ham tadi itu, sebelum dia melakukan keburukan itu. Kenapa kalau urusan keburukan tidak langsung dicatat? Barangkali dia bertaubat, mengurungkan niatnya. Tapi urusan kebaikan walaupun belum jadi melakukan kebaikan tetap dicatat satu kebaikan. Kalau sudah melakukan kebaikan dicatat lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Itu kalau umat terdahulu, walaupun baru taraddud, ragu-ragu melakukan apa enggak, itu sudah disiksa oleh Allah. Artinya diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad tidak. Kalau masih tingkatan hadisun nafsi. Kalau sudah ham itu juga tidak sama. Kalau kebaikan dicatat, kalau keburukan tidak dicatat. Yang berikutnya, termasuk keistimewaan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad adalah tahrim mustigharihim yauma aidihim. Kalau umat-umat terdahulu itu pada saat hari raya tidak diperbolehkan untuk melakukan kesibukan apapun. Kalau melakukan kesibukan, maka mereka akan mendapatkan bencana dari Allah. Sebagaimana umat-umat terdahulu itu, semisal hari Sabtu, hari raya mereka, kemudian mereka berburu, cari ikan di laut. Akhirnya apa? Di dalam Al-Quran diabadikan kunu qiradatan khasiin. Mereka jadi kera. Kalau kita hari raya kan boleh mau apa saja kan? Boleh. Mau tidur, mau keluar, mau jalan-jalan, mau shopping, mau traveling, mau apa lagi itu, mau perjalanan kuliner, semuanya boleh, bebas. Betapa enaknya kita menjadi umatnya Nabi. Tidak ada batasan-batasan yang menyulitkan gitu. Itu yang ketujuh. Paham ya? Yang kedelapan, al-mu'akhadatu alal khoto'i wan nisyan. Kalau umat-umat terdahulu itu walaupun lupa, itu mendapatkan siksaan dari Allah. Misalkan melakukan hal yang didasari karena lupa, baik itu dosa maupun hal-hal yang bersifat ibadah. Misalkan waktunya puasa kok lupa makan, langsung diperhitungkan oleh Allah. Mau baik dosa kecil maupun dosa besar, lupa atau tidak sengaja sama, diperhitungkan oleh Allah. Kalau kita kan waktu puasa lupa makan sebanyak apapun itu, kalau lupa tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang jadi masalah lupanya itu setelah selesai makan belum minum, itu yang repot itu. Nanti sereten itu tenggorokannya. Jadi orang puasa itu lupa sebanyak apapun yang dia makan tetap tidak batal puasanya. Jika memang benar-benar lupa, tidak batal, tidak usah khawatir. Tapi akan menjadi aneh kalau misalkan sudah tanggal 29 Ramadan pagi-pagi kok makan. Maka mau makan, astagfirullah, lupa saya. Ini tidak masuk akal itu. Kalau hari-hari pertama masih wajar lupa itu.
Kalau sudah pertengahan itu ya nggak masuk akal. Yang kesembilan, termasuk keistimewaan umatnya Nabi Muhammad, kalau umat-umat terdahulu, at-ta'un adzabun 'alal umamis sabiqah. Penyakit ta'un, penyakit yang cepat menyebar sehingga banyak yang mati, itu akan menjadi siksa bagi umat-umat terdahulu. Jadi kalau sudah banyak melakukan kerusakan, dosa dan maksiat, langsung diturunkan yang namanya ta'un. Penyakit yang begitu sangat mematikan, yang nyebarnya sangat cepat, itu namanya ta'un. Kita menjadi umatnya Nabi sudah banyak dosanya, banyak maksiatnya, tidak diperlakukan seperti umat-umat terdahulu yang langsung diturunkan penyakit ta'un. Itu yang kesembilan. Saya singkat aja biar cepat. Yang ke-10, tahrimu ba'di thayyibati minal at'imah. Umat-umat terdahulu itu diharamkan untuk memakan sebagian makanan-makanan yang mestinya halal, sebagian. Contoh, yang pertama, kullu dzi dzufur. Setiap hewan yang punya kuku. Ya berarti ya contoh apa? Termasuk ayam, tidak boleh. Termasuk apa? Apalagi? Yang biasa kita makan dan punya kuku. Apa? Burung. Burung. Bebek. Unta punya apa enggak? Di sini ada disebutkan unta soalnya. Pokoknya yang punya kuku itu tidak boleh. Walaupun di kita itu sebagian ya ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kita yang tidak boleh itu yang kukunya tajam. Tidak boleh. Itu ciri-ciri hewan yang haram dimakan itu. Kalau kukunya ayam itu kan tidak tajam. Mau dicakar sampai 10 kali kan juga tidak kira luka itu. Oh luka ya. Artinya secara ini tidak tajam. Jadi salah satu ciri-ciri hewan yang haram dimakan tuh biar lebih gampang untuk memahami ya, salah satunya yang punya kuku yang tajam-tajam, punya yang bertaring, kemudian juga yang hidup di dua alam. Itu hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Kemudian yang berikutnya hewan-hewan yang ada syaham. Syaham itu semacam apa? Gaji. Gaji itu tidak bisa dimakan umat-umat terdahulu. Jadi kan di kambing, sapi itu kan pasti ada juga gaji-gajinya itu. Kecuali gaji yang sudah bercampur dengan daging. Itu diperbolehkan kalau umat-umat terdahulu. Mau kita kambing mau sampai kikilnya. Orang-orang terutama orang-orang Arab ya, heran sama orang Indonesia itu. Waktu saya di Yaman itu, jadi kayak apa, nyembelih ayam itu hati, rempela, ceker, kepala dibuang semua itu, dia dimakan. Giliran kena orang Indonesia sampai kaki-kakinya dimakan. terlalu serakah. Sampai dikasih ini makanan unta, makanan keledai itu kasihkan itu buat makanannya hewan-hewan itu. Ngerti kayak gitu orang Indonesia nyari, hanya dijual sama mereka. Cari di pasar itu. Wah kamu nyari apa? Nyari ini apa? Hati, apa usus begitu. Akhirnya lama kelamaan semakin banyak yang nyari, akhirnya dijual. Heran dengan orang Indonesia itu. Sampai kaki-kakinya hewan itu juga dimakan ya, jadi kikil itu. Di sana sudah dibuang semuanya, cari yang inti-inti semuanya, daging-daging itu dibuang, bener dibuang itu. Jadi sebagian anak-anak itu memanfaatkan, waktu itu masih belum dijual ya, nyari ceker. Kalau pagi-pagi di pasar ditarik itu ceker, kepala, hati, nanti dimasak dijual ke orang-orang Indonesia ya untung. Mereka nyarinya gratis. Nah, umatnya Nabi Muhammad ya semuanya boleh, walaupun yang ada
gajinya ya. Kadang gaji juga dijual itu. Semuanya boleh. Yang penting halal, 100% halal. Yang nomor 11. Kalau umat-umat terdahulu, tahrimul ghanaim alaihim. Harta-harta jarahan perang itu mereka haram untuk memanfaatkan. Kalau umatnya Nabi, umatnya Rasulullah, kalau orang perang kemudian musuhnya kalah, harta rampasan perangnya itu semuanya boleh dimanfaatkan. Mau emas, mau perak, mau uang, mau rumah, boleh disita itu. Dan bahkan sampai istri-istrinya mereka itu menjadi halal. Kalau kita sebagai umatnya Nabi itu, jadi istrimu ya istriku kalau sudah kalah. Tapi kalau umat-umat terdahulu enggak. Jadi ketika mereka sudah berperang kemudian menang seperti itu, diabadikan di dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Jadi barang-barang jarahan perang itu dibiarkan, nanti akan ada api datang dari langit yang memusnahkan, membakar itu. Itu kalau umat-umat terdahulu. Kalau umatnya Nabi diabadikan di dalam surat Al-Anfal ayat 69, fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Diperbolehkan untuk memakan dan memanfaatkan harta rampasan perang. Yang nomor 12, tahrimus sholati alaihim illa fi mawadhi'a makhsusatin. Kalau umat-umat terdahulu itu sholatnya hanya di tempat-tempat tertentu, di tempat-tempat ibadah mereka. Kalau kita boleh enggak sholat di sini? Boleh. Boleh sholat di luar? Boleh. Boleh sholat di rumah? Boleh. Sholat di toko? Boleh. Sholat di pasar? Boleh. Semuanya boleh. Karena bumi ini dijadikan masjid suci. Selama enggak ada najis ya sudah boleh. Mau sholat di mana? Dan saya kasih tahu, kalau mau sholat itu enggak usah repot-repot. Enggak usah tanya, misalkan di tempat yang baru mau sholat, ini suci apa kotor ya? Suci apa najis ya? Enggak usah tanya, kalau sudah kelihatan suci ya sudah langsung sholat. Daripada ruwet-ruwet itu. Langsung aja sholat. Di sini kelihatan bersih, ada najisnya, ya sudah sholat. Dan sholat tuh gampang, walaupun di sini ada najisnya, yang penting tidak sholat di najisnya itu ya ada apa-apa. Agak kebelakangan misalnya begitu. Jadi umatnya Nabi itu boleh sholat di mana saja selama itu adalah suci, tapi tidak boleh sholat di kamar mandi sesuci apapun, tidak boleh. Mau sholat di kamar mandi itu mau pakai gaya apa sholat di kamar mandi. Yang 13, takhsisut thaharati bil ma'. Kalau umat-umat terdahulu itu bersucinya harus dengan menggunakan air, tidak boleh dengan menggunakan yang lain. Kita sebagai umatnya Nabi, sebagai pengganti air apa? Batu, debu. Batu itu untuk istinja. Mau wudu pakai batu kayak itu. Batu itu untuk istinja. Nah, tak jelaskan. Istinja itu beda dengan tayamum ya. Kalau istinja itu walaupun ada air boleh pakai batu. Tapi kalau tayamum selama masih ada air tidak boleh pakai debu. Atau ada air seakan-akan tidak ada air, dia tidak boleh menggunakan air karena sakit misalkan, baru pakai debu. Beda dengan istinja. Istinja murni ada air yang melimpah, boleh dia pakai batu. Boleh pakai batu, begitu. Walaupun tanpa alasan. Walaupun tanpa alasan. Iya, walaupun tanpa alasan. Ini yang mungkin jarang praktek. Dan sebagai pengganti batu ya boleh dengan pakai tisu boleh. Yang penting tisu yang kering bukan tisu basah. Tisu basah tidak mencukupi. Nah, umat-umat terdahulu itu ketika tidak ada air, ya mereka tidak sholat, tidak melakukan ibadah. Nanti ketika sudah ada air, baru dia bersuci untuk melakukan ibadah dan mengqadha semua ibadah yang ditinggalkan selama yang tidak ada air itu. Kalau kita kan tidak ada air, boleh dengan bertayamum begitu, dan tidak perlu untuk mengqadha. Itu 13 keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Cukup sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.